mengaktifkan Microsoft caranya hampir sama. Jadi kalau di sini klik Windows ya, ketik akses, pilih blank. Nah, kalau caranya rata-rata hampir sama dan saya yakin sudah bisa. Ya, hanya nanti yang perlu diperhatikan adalah langkah pertama nanti dipilih yang blank. Ya, dipilih blank kayak ini gambarnya. Nanti mungkin aksesnya berbeda-beda, ada yang 2013, mungkin ada yang 2016, ada 2007 mungkin ya. Dan buat database namanya koperasi. Ya, jangan lupa diklik create. Ya, nanti di sini ada klik create-nya. Lalu kita nanti akan mempraktekkan membuat database koperasi. Ya, ini terdiri dari 3 tabel, ada tabel barang, tabel karyawan, dan tabel detail penjualan. Itu nanti 3 tabel yang akan kita praktekkan. Dan nanti selesai praktek, juga selesai kuliah pagi ini, latihan yang sudah dibikin juga disubmit ke Kulita. Langkah pertama kita akan membuat tabel barang. Ya, nanti di klik kanan pada tabel 1 ya, pilih design view. Jadi kita design view itu kita menentukan struktur tabelnya ya. Jadi tabel barang itu sebetulnya mau kita isi filternya apa saja gitu ya. Nanti kalau selesai atau ini diklik save dengan nama tabel barang ya. Nanti selanjutnya akan masuk ke seperti ini. Nanti tinggal dibikin ya, ini saya lanjut aja, nanti kita langsung praktekkan ya. Yang kedua kita tabel barangnya ya, nanti terdiri dari ini ID barang, kode barang, nama barang, satuan dan harga. Nah, masing-masing dari field name itu mempunyai tipe data ya, data type ya. Ini ada ID barang itu auto number. Kalau auto number otomatis nanti dari Microsoft Access dia akan mengurutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di sini ada short tag, nah ya, short tag, ya, kode barang, nama barang, lalu satuan. Ya. Nah untuk harga ini tipe datanya adalah number. Ya, number. Barangkali nanti ada yang berbeda ya, barangkali ya. Pak, di tempat saya tidak ada pilihan tipe datanya short tag. Jadi pilihan tipe data ini milih ya, bukan kita ketik satu-satu tidak. Jadi nanti tinggal di klik kanan kita milih tipe datanya apa sih. Ya. Kalau tipe datanya short tag ya berarti dia akan terdiri dari beberapa karakter atau angka. Kalau kita ngetikkan angka boleh tidak Pak? Ya boleh, tapi kan angkanya dianggap teks dia ya, bukan. Bisa lanjut lagi. Nah, isi tabel barang. Jadi nanti setelah tabel barang jadi nanti diisikan ya, ada 5 data di sini: Indomie goreng, rinso, kecap, sabun mandi, susu atau Milo ya, susu Milo ini ya, plastik, botol dan seterusnya. Nanti kita praktekkan juga. Nah, langkah kedua membuat tabel karyawan. Nanti langkahnya sama ya, field name-nya ada ID karyawan, auto number, nick, nama karyawan, bagian. Ya, semua tipe datanya untuk nick, nama karyawan dan bagian adalah short tag. Nah, perlu diperhatikan bahwa pembuatan field name ya, field name sekali lagi field name, ID karyawan, nick, sebaiknya misalkan satu kata ya. Tapi kalau misalkan maka kalau ada spasi itu tidak boleh. Ya, jadi ini contoh di sini adalah ID karyawan. Jadi ini disambung pakai underscore, ya, garis bawah. ID underscore karyawan, gitu ya, nama underscore karyawan. Atau misalkan digandeng ya boleh juga, gitu ya. Nggak usah pakai underscore ya, karena kalau spasi kan nggak boleh. Jadi pakai nama karyawan langsung nyambung aja tanpa underscore misalkan, itu juga boleh. Ya intinya sebetulnya ini kan kita latihan ya. Kalau sudah semester akhir dan berlatih membuat program dan sebagainya, maka nanti akan belajar juga merancang ya. Jadi misalkan saya punya dokumen kartu tanda penduduk, misalkan saya mau membuat program input ini, saya harus memakai field name apa saja ya, terus tipe datanya apa saja, lebarnya berapa, itu harus dihitung betul-betul ya, harus dihitung. Karena kalau tidak ditentukan lebarnya, makanya
akan terjadi boros penyimpanan sebetulnya. Nah, itu penting diperhitungkan ke situ. Lalu setelah nanti membuat tabel karyawan, nanti diisi data. Di sini ada contohnya 3, ya ID karyawannya 1, 2, 3. Sekali lagi ini auto number. Lalu nicknya ini contoh ya, jadi jangan Pak nicknya kok hanya seperti itu. Contoh aja. K001 sampai 003 ya, nama karyawannya ada Dilan, Milia, dan Cinta. Lalu bagiannya ada administrasi, pemasaran, dan accounting. Berikutnya setelah kita membuat tabel karyawan, maka kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel detail penjualan. Ya. Page name-nya apa saja? Yang pertama ID penjualan, nomor faktur, ID barang, jumlah, tanggal, dan ID karyawan. Ya, ini ID detail penjualannya atau nomor fakturnya short tag, ID barangnya number, jumlah number, tanggalnya date time, ya. Lalu ID karyawan juga number. Terus nanti diisi, ya, tabel penjualnya diisi. Ini dicontohkan ada 2, ya. Jadi detail penjualnya 1, 2, nomor fakturnya F001, 02. ID barang 12, jumlah 25, tanggal transaksinya, tanggal penjualnya kalau di sini 8, 10, 82 ya, nanti disesuaikan hari ini nggak apa-apa ya. Lalu ID karyawan 1, 2. Nah, terus berikutnya nanti begini. Jadi kita sudah punya 3 tabel ya, 3 tabel. Nah, 3 tabel itu sebetulnya masing-masing sudah bisa ketika kita buat 3 laporan. Jadi laporannya berdiri sendiri ya. Artinya begini, kita punya tabel barang, makanya kita bisa buat laporan barang ya. Laporan barang yang dimiliki misalkan. Lalu laporan karyawan, laporan daftar karyawan, laporan daftar barang misalkan. Lalu laporan penjualannya. Ya, jadi kita nanti bisa bikin tabel yang itu sebetulnya di awal tadi tidak ada. Nah, ini berikutnya adalah membuat relasi. Apa yang direlasikan? Yang direlasikan itu adalah 3 tabel yang sudah kita buat, ya, tabel barang, tabel karyawan, dan tabel penjualan. Jadi kalau di sini ditunjukkan langkah selanjutnya kita harus menghubungkan, ya, atau relationship tabel-tabel tersebut. Caranya adalah buat relasi antara tabel tersebut dengan mengklik database tool dan relationship. Ya, kemudian muncul show table, muncul jendela ini ya nanti ya, show table. Setelah itu pilih semua tabel, ya, klik, langsung diklik oke. Ya, oke. Nah, yang kedua ini untuk membuat relasi drag primary key ke kunci tamu pada tabel lain. Ya, jadi ketika kita tadi membuat 3 tabel itu, maka ada yang namanya primary key, ya, kunci utama dari tabel itu apa? Ya, tabel barang kunci utamanya apa? Misalkan ID barang. Tabel karyawan kunci utamanya apa? ID karyawan, dan seterusnya. Nah, ini setelah melakukan drag dari primary key kunci tamu di tabel lain akan muncul jendela informasi, ya, klik create lihat gambar samping ini, ya. Jadi di sini tabel edit relationship, ya, di sini ada tabel atau query-nya barang, di sini sudah ada related table query-nya tabel detail penjualan, ya, ID barang, ini ID barang. Nanti ini diklik ya, oke. Cara merelasikannya seperti itu. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ya. Relasikan tabel tersebut seperti gambar, ya. Jadi nanti kita munculkan gambar seperti ini. Jadi ID barang yang di tabel barang ini relasi terhubung ke ID barang yang di tabel detail penjualan. Ya, jadi satu barang itu bisa memiliki beberapa informasi di tabel detail penjualan ini. Sebaliknya sama ini. Jadi kalau nanti belajar algoritma atau sistem basis data yang nanti ada ya. Jadi relasi diajarkan juga ya.
Jadi karyawan juga ya, satu karyawan ini juga bisa mempunyai beberapa transaksi di detail penjualan sini. Berikutnya, maka tabel-tabel tersebut akan saling berhubungan ketika kita input transaksi ya. Di bawah ini adalah tampilan tabel yang telah kita relasikan. Ya, ini kan tampilannya. Hasil relasi. Nah, lalu yang terakhir ini membuat query ya dari capaian pembelajaran akses pagi ini. Selanjutnya, untuk membuat operasi perhitungan transaksi pada tabel detail penjualan, kita harus membuat query. Nah, sebetulnya apa sih fungsi query gitu ya? Jadi query itu misalkan kita punya data barang ya, data barangnya bermacam-macam gitu, banyak gitu ya. Jadi atau kalau paling mudah itu misalkan mahasiswa lah. Di kelas ini mahasiswanya dari berbagai daerah. Saya pengen tahu misalkan mahasiswa yang berasal dari Semarang itu siapa saja. Nah, itu bisa dibuat laporannya dengan query ini. Ya, query. Jadi kayak difilter. Nah, caranya nanti diklik create, lalu pilih query design. Setelah itu pilih semua tabel ya. Lalu klik add, klik close. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi ini 3 tabel seperti tadi yang direlasikan tadi. Lalu di bawah nanti muncul ini ya tampilannya. Nah, kita bisa mengatur tampilannya itu di sini. Ketika tabel ini berelasi, sebetulnya kita bisa mengambil atau membuat query atau membuat laporan dari ketiga tabel ini. Artinya begini, kalau kita hanya membuat laporan dari tabel barang saja, maka yang muncul maksimal hanya ID barang ya. Kode barang, nama barang, satuan harga. Ya, tidak bisa kita mau ngambil di sini ya informasi dari detail, nggak bisa. Itu kalau nggak direlasikan. Tapi kalau direlasikan seperti ini, kita mau membuat query. Yang pertama saya mau munculnya nama barang misalkan. Yang kedua saya mau munculnya misalkan nomor faktur. Yang ketiga saya mau munculkan tentang nama karyawan. Itu bisa ya, dalam satu laporan, tapi kita mengambil dari 3 sumbernya 3 tabel ya, mengambil page name yang ada di ketiga tabel itu. Lalu nah ini nanti kita praktek juga di sini ya, jadi menambahkan kolom terakhir pada feed total underscore harga titik 2 barang titik harga ya. Barang dan harga ini barang ini menunjukkan nama tabel, harga ini menunjukkan bed name ya. Jadi bed name harga yang ada di tabel barang pakai titik dikalikan dengan bed name jumlah yang ada di tabel detail. Maka setelah dijalankan hasilnya seperti gambar ini. Simpan dengan query detail tujuannya ya, nanti bisa di run itu hasilnya. Nah, selesai. Itu pengantar sedikit tentang Microsoft pilihan ya. Nanti kita pilih yang blank desktop database ini, diklik. Nah, lalu di sini ada muncul jendela blank desktop database ya. Nanti yang perlu diperhatikan, kita mau bikin database-nya namanya apa ya di sini ya, diklik nanti diganti aja. Tadi kalau nggak salah koperasi, kita ikut sesuai yang di slide ya, koperasi. Lalu berikutnya kita diberikan juga kesempatan untuk database ini mau disimpan di mana gitu ya. Jadi kalau di sini defaultnya adalah dia DC user Asus dokumen kalau di tempat saya ya. Ini bisa kita ganti ya. Misalkan di C gini, kita mau taruh misalkan di D misalkan ya, saya taruh di sini aja misalkan ya, saya taruh di D, atau mungkin saya taruh di tadi dokumen juga nggak apa-apa ya, gini ya, dokumen, langsung klik OK, lalu diklik create ya, klik create.
Ganti dengan open. Nah, biar operasi ya, saya simpan di sajalah apa ya. Oke, create. Nah, gini ya. Sudah tampilannya sama seperti di tempat saya kira-kira? Sudah, Pak. Ini tampilan di Microsoft Access. Nah, lalu di tabel 1 ini ya, diklik kanan. Ya, klik kanan. Lalu di klik ini ya. Jadi design view ini ya. Nah, ya, muncul jendela Save As. Kita diberikan kesempatan untuk mengetikkan nama tabel. Tabelnya apa yang pertama tadi? Barang. Ya, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu berikutnya kita buat ini ya. Jadi ada 3 kolom di sini, saya jelaskan dulu sebentar. Page name, data type, description. Nah, description ini adalah optional, jadi boleh ada, boleh tidak, ya. Page name yang pertama tadi adalah ID underscore barang. Tekan tombol tab saja, di auto number, tab. Ya, ini kalau misalkan nih, misalkan mau dikasih keterangan boleh, ya. Jadi misalkan identitas barang misalkan ya. Lalu yang kedua apa ya? Kode barang. Kode barang, nama barang, satuan harga. Yang kedua ini kode barang ya. Terus nama barang, satuan harga. Nah, ini kalau harga nanti karena dia tipe datanya numerik ya, diklik saja pilih yang number ya, number atau numerik ya. Jadi tipe datanya di sini ada, kalau di akses saya ini ada short tag, long tag, number, date time, currency, auto number, yes no, oleh, hyperlink, attachment, calculate, dan seterusnya ya. Ini kita pilih number. Sudah? Kalau sudah, nanti tinggal ini tabel barangnya di double klik ya. Nah, di sini kita ketikkan datanya B01 sampai 5 ya. Bentar ya, ini saya ini karena auto number dia tinggal kita tekan tab saja ya. Kode barang ini B001 ya, nama barang Indomie goreng, satuannya kardus, lalu harganya 90.000. B002 Inso 1,4 kg plastik, ini 30. Lalu B003 ini kecap
A, B, C. Kemasannya botol, harganya 9.000. Lalu B004, sabun mandi Lux, kemasannya banyak batang, harganya 4.000. Lalu B005, susu Milo kardus, harganya 40. Nah ini ya, kita isikan data barangnya. Sudah selesai belum? Belum Pak, baru ngisi Pak. Belum, Pak. Oke. Tunggu. Jadi di sini kita sudah punya satu tabel, yaitu tabel barang. Ya. Masih Pak, mau tanya Pak. Oke, silakan. Punya saya ID barangnya malah mulainya dari nomor 4 ya Pak? ID barang mulainya dari nomor 4. Iya, 45678 malahan Pak. Nanti coba di share screen ya nanti. Atau ini silakan di share screen coba. Saya pengen tahu aja. Ayo Pak, saya share screen dulu Pak. Ini saya stop dulu saya. Ini Pak, mulainya malah 45678. Udah ya sudah, enggak? Ibu, aku buka mic Bu. Mas, itu tuh coba di refresh all itu diklik coba Mas, bisa enggak? Mana Pak? Atas itu. Oh ini. Nah. Masih tetap 45. Tidak bisa dirubah ya Pak? Enggak, mestinya bisa itu. Bisa. Kalau diklik di sebelah kanannya ID barang itu coba di
Munculnya apa Mas? Coba. Yang ini ya Pak, yang ini ya. Ya, di situ. Oh iya, situ. Lele kok hilang. Tulisan HAND. HAND. Cek ke desain view-nya lagi coba Mas. Gimana Pak? Desain view coba dicek Design lagi. view. Yang mana Pak? Design view. Yang tadi di klik kanan itu loh. Oh ini. Oh, klik kanan. Klik kanan lagi. Ini ngaruhnya gimana ya Pak ini? 4, 5, 6 gini tuh. Bentar, itu makanya harusnya kan 1 itu. Oh, saya coba ulangi aja gimana Pak ininya tabelnya. Enggak, itu di gitu loh, desain view coba diklik dulu. Desain view. Design view. Di tabel barang klik kanan. Tabel barang klik kanan. Nah, desain ini. view. Design view. Nah, terus diklik di ID barang. ID barang. Nah, itu di bawah tulisannya apa itu? Di ini loh. General kecil-kecil soalnya di laptop saya. Long field size, long integer, new values, increment, format kosong, caption kosong, indexed yes, text alignment general. Jadi sebetulnya kemungkinan kan settingannya kan dari ini, dari di bawah itu. Sebentar. Atau coba Thomas itu ID barangnya atau dihapus, coba. Yang di sini ya Pak, di design view Pak. Ya, terus nanti bikin lagi. Ini saya Delete raw. Yes. Nah, terus bikin lagi. Kode barang ya, ID barang. Auto number. Terus di primary key klik kanan. Oh ya, di primary key. Nah, coba Dian. Oh ya Pak, sudah. Nah, itu sok. Oh baik Pak, makasih Pak. Oke. Nah, sudah ya. Jadi dengan kita, oh tempat saya belum share. Sorry. Nah, ini sebetulnya kita sudah punya satu tabel ya. Pembuatan tabel kedua dan ketiga caranya sama. Ini sebelum pembuatan tabel 2, 3 ini saya tunjukkan bahwa
kita dengan satu tabel itu juga sudah bisa membuat laporan sebetulnya, ya, laporan. Jadi yang ini tidak ada di slide tadi sebetulnya. Ya, jadi tinggal nanti diklik ini, create, ya, menu create di atas ini, create, terus nanti kita bisa pilih mana ini? Ini ya bisa pakai sorry pakai ini aja, create report wizard ini aja ya. Ini saya close dulu ini ya. Nah ini di sini ya di atas, jadi ada report design, report blank ya. Nah, bedanya apa Pak? Ya beda-beda. Kalau report design itu seperti tadi saya klik, kita bisa desain ya, tapi desain itu bisa desain di awal atau bisa kita pakai paling mudah. Ini menurut saya paling mudah kita belajar pakai ini report wizard, diklik. Nah nanti ini tahapannya diikuti ya, diikuti. Nanti setelah jadi baru kita bisa edit lagi sebetulnya ya. Ini tampilan jendela dari report wizard seperti ini ya. Ini muncul tabel atau queries ya, karena kita baru punya satu tabel ya, maka yang muncul tabel barang saja. Kalau kita punya 3, diklik ini 3, kita mau bikin yang mana? Ini tabel barang, nggak ada pilihan ya, sudah betul barang. Lalu di kolom yang kiri ini ada available field ya, di sebelah kanan itu ada selected field. Jadi kita bisa memilih ya, kita mau bikin laporan itu yang ditampilkan semua semua ID atau field name ini atau hanya tertentu ya. Kalau semua tinggal diklik ini yang kayak panah ke kanan ini 2 ya, tapi kalau hanya pengen 2 saja misalkan ya diklik ini, kita pakai kecil 1 ini. Oh saya hanya pengen kode barang sama harga misalkan, tinggal begini ya, itu contohnya. Tapi kita bikin semua aja ya, jadi klik kanan lalu diklik next. Do you want to add any grouping level ya, next saja, kita karena nggak ngaruh itu. Terus ini ada ya, jadi ada pilihan untuk short ya. Ini pilihannya ascending, diurutkan ya. Terus ikut itu ada dulu, next. Lalu layout tampilan ya. Ini ada layout tabular seperti ini tampilannya. Jadi ada judul-judul, ini ada nanti datanya, atau kolomnar seperti ini ya, atau justified seperti ini. Kita pilih tabular saja yang umum. Orientasinya bisa portrait, bisa landscape ya. Jadi tampilannya kalau di kertas itu bisa vertikal atau yang horizontal. Ya, klik next. Diminta mengetikkan judul ya. Misalkan nih, saya kasih judul laporan daftar barang. Ya, selesai, klik finish. Nah, ini jadi laporannya. Ya, jadi cepat, ini nggak sampai 1 menit ya. Klik next, ketik judul, rampung. Nah, hanya saja sekali lagi bahwa di sini kan jadi, nah di kiri ya, di sini ini bisa dilihat, ini ada tabel, ini ada tabel, ini ada report ya. Jadi kita punya satu tabel, punya satu laporan. Nah, ini di sini ini jadi tampilannya nggak bagus ya. Misalkan ada kode barang, ID barang, kode barang, nama barang, satuan harga. Ini sebetulnya yang tadi saya sampaikan bahwa menentukan field name itu sebetulnya juga kita harus menentukan juga panjang dari masing-masing field name itu berapa. Ya, nanti kalau belajar di algoritma pemrograman kayaknya ini dibahas. Ya, karena begini, ini kan jadi tampilannya nggak bagus ya kalau begini. Nggak bagusnya kenapa ya? Ini ID barang ya, tampilannya mepet dengan kode barang. Sementara padahal kode barang itu kan jelas maksimalnya kalau dari datanya hanya 4 digit B001, 4 digit. Yang paling panjang di kode barang itu apa? Judulnya kan malahan kode underscore barang. Apakah judulnya bisa diedit Pak? Bisa. Ya. Nah, memang yang sebetulnya malah dibutuhkan itu ini.
Ini yang tadi saya sampaikan, saya singgung bahwa ketika kita merancang kita juga harus memikirkan datanya itu panjangnya berapa sih biar tidak boros. Kalau begini kan ini namanya pemborosan, ya, pemborosan tempat simpan. Ibaratnya kalau kita bikin rumah gitu ya, bikin rumah tapi kita tidak menentukan ukuran ruangan-ruangan itu ya jadi boros, ya. Nah ini contohnya, nih satuan juga segini, terus jaraknya kan jauh nih ya dengan harga nih ya. Nah, jauh. Nanti ada. Nah ini kalau di klik kanan di laporan ya nanti ini bisa diklik ya design view misalkan. Nah di sini ini bisa kita edit di sini ngeditnya ya. Nah nanti ini bisa diedit tinggal diklik aja. Kalau di atas kan judul ya. Nah ini menunjukkan lebarnya ada 3 bagian. Yang ada di atas ini ada report header, judul, ada page header, ada detail. Nah detail ini adalah page name. Terus di bawah juga ada footer. Jadi struktur atau layout tampilannya seperti ini. Ya ini ada page name listnya. Ya nanti bisa diperbaiki sendiri. Ini kita lanjut bikin tabel kedua ya, tabel kedua ya. Diklik terus pilih tabel ya, klik tabel 1 diklik kanan, lalu design view, bikin karyawan ya. Karyawan kecil boleh, besar boleh ya. Oke. Terus ini ID karyawan, auto number, lalu nama ya kayaknya ya. Sorry nick, ya, nick. Ini short tag, lalu nama karyawan, short tag juga, lalu bagian. Ini short tag juga ya. Terus di double klik yes ya. Nah ini diisi ya, nicknya K001 9 ya, bagiannya ADM ya. K002 Milea, ini bagian pemasaran. K003 ini cinta, bagiannya apa ya. Ya sudah, lalu langsung bikin lagi ya, create tabel ketiga. Tabel ketiga itu detail penjualan ya, detail penjualan ya. Oke. ID penjualan, phone number, lalu nomor faktur, ini subject, lalu ID barang, number, jumlah number, lalu tanggal, date time, lalu ID karyawan. Nah ini ya. Sekali lagi untuk tabel detail penjualan itu terdiri dari page name-nya ID penjualan, tipe datanya auto number, nomor faktur, tipe data short tag atau tag ya. Lalu ID barang ini tipe datanya number, jumlah tipe data number, tanggal ini tipe data date time,
dan yang terakhir ID karyawan, ini tipe datanya. Ini juga langsung kita isi. Kita isi ya, tinggal di double klik saja. Ya, save, diminta save, yes, save ya. ID penjualan auto number, nomor fakturnya F001. ID barangnya 1, jumlahnya 2, tanggalnya kasih tanggal hari ini aja ya. Lalu ID karyawannya 1 ya. F002, ID barangnya 2, jumlahnya 5, lalu 24 ini 2. Nah itu ya contohnya 2. Bisa disimpan dengan Ctrl S ya. Sudah selesai sampai sini. Jadi di posisi sekarang ini kita punya 3 tabel barang, tabel karyawan, dan tabel penjualan. Lalu tadi saya lanjut ya. Iya, Pak. Relasi ya, relasi berikutnya database tool ya. Di menu di atas itu ada home, create, external, data, fetch, table ya. Database tool, lalu diklik ini ya, relationship. Nah ini ya ada 3. Nah, diklik semua, barang, detail karyawan, penjualan ya, add, terus close ya, ini ya. Nah tadi relasinya gampang ya, ID barang dengan ID barang ya, yang ada gambar kuncinya itu adalah primary key ya. Jadi kalau di masing-masing tabel itu tabel barang primary key-nya ID barang, tabel karyawan primary key-nya ID karyawan, tabel detail penjualan primary key-nya di ID penjualannya. Nah, diklik ya. Nanti dengan ID barang dengan ID barang ya. Diklik, di drag ya. Klik. Di drag ID barang. Nah, ini muncul ya. Barang ya, tabel barang, ID barang, ini juga ID barang. Ya, nanti diklik. Nah, klik, klik, klik ya, create. Oh, sebentar. Relationship. Terbukanya enggak mau.
Ini karena tabelnya terbuka ya, jadi tabelnya di close dulu. Ini kita close saja dulu. Close, lalu ini juga kita close semua ya, biar bersih tidak apa-apa. Itu ya. Jadi kalau kondisi tabelnya terbuka, dia tidak mau direlasikan ya. ID karyawan diklik ke ID karyawan. ID karyawan dari tabel karyawan ke detail penjualan. Oke. Lihat, nah ini ya. Nah ini kalau kita buka ya hasil bentuk relasinya tadi ya seperti ini ya, jadi ada plusnya itu. Ini kalau saya cek di kode barang, jadi hasil dari relasi itu jadinya seperti ini. Nah, ini untuk masing-masing untuk tabel barang ya. Nah, di tabel barangnya ini, di tabel karyawan. Ya karena ini kan ada, kalau di sini kelihatan ya, jadi nomor faktur 001 ya. Nah di sini kelihatan ya, nama karyawannya Bila. Nanti ini ada Dilan, Dian itu di 001, Melia di transaksi di 002 ya, dan sebagainya, bacanya gitu. Indomie goreng ya tanggal 24 ya, di sini belum ada transaksinya. Itu hasil relasinya tadi, hasilnya seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mencoba, ini bisa kita close. Kita akan mencoba tadi ya, create query ya. Nah ini ya, jadi silakan diklik create query design ya. Saya ulangi dari sini, create ya. Nah ini create, langsung pilih yang query design ya, diklik. Nah munculnya seperti ini. Nanti ini tiga tabel dipilih semua, diklik sambil ditekan tombol kontrol ya, CTRL barang, CTRL-nya tekan, ini diklik ya, langsung add ya, close. Nah ini ya, nah ini yang saya maksud tadi. Jadi karena ini sudah direlasikan ya dari ketiga tabel itu, maka sebetulnya di sini ini ya, di area ini kita bisa membuat query kombinasi dari tiga tabel ini ya. Jadi yang pertama kita pilih tabelnya ya, di sini ya, tabel. Kita mau pilih yang mana, ada tabel barang, ada penjualan, detail penjualan, ada karyawan. Kita tentukan kita mau memilih yang tabel yang mana dulu. Itu query pertamanya adalah detail penjualan ya, nanti yang diambil adalah batch name ID detail penjualan. Ini detail penjualan, terus feed-nya kita ngambil yang detail penjualan. Lalu yang kedua kita pilih detail penjualan lagi. Nah di sini kita pilih nomor faktur. Ya. Lalu kolom ketiga kita pilih tabel barang.
ya. Bitnya kita pilih yang nama barang. Lalu keempat itu detail penjualan lagi. Nah, di sini adalah build name-nya jumlah. Lalu di sini kolom berikutnya detail penjualan lagi, yang ditampilkan tanggal. Ya. Lalu klik kanan lagi, ini karyawan, ya. Kita ambil dari tabel karyawan. Di sini yang diambil adalah ID karyawan. Terus kolom berikutnya tabel barang, yang dipilih adalah build harga. Nah, terus di sini kita nambahkan, ya, menambahkan yaitu total harga, ya tadi ya. Total underscore harga titik 2, lalu nah kurung buka kurung tutupnya pakai seperti itu. Ini namanya kalau di saya barang, ya, kurung buka lagi titik, bitnya apa, ya, di barang yang kita ambil adalah harga, kurung tutup dikali tanda bintang, ya, terus dikali dari tabel detail penjualan, kurung tutup titik, kurung buka lagi jumlah, kurung tutup. Nah, ini ya. Terus disimpan, ya. Ini kalau diklik close, ini dia ada ini ya. Jadi ada pertanyaan mau disimpan, yes. Disimpannya misalnya query detail penjualan. Ya. Oke, nah ini munculnya di sini ya. Nah ini jadinya ini. Ya, jadi kita punya 3 tabel, 1 query, 1 laporan. Ya. Ini muncul di sini. Ya. Query detail penjualan, ID penjualan 1, ya, faktur, ID barang. Jadi kita bisa bikin 1 laporan, tapi isinya dari 3 tabel ini sebetulnya. Ya, 3 tabel. Nah, termasuk di sini ada total harganya tadi. Padahal harga tadi kan disimpannya di tabel barang. Lalu ID karyawan ini nyimpannya juga di tabel karyawan, gitu ya. Ini udah. Ada yang nggak keluar datanya?
Terus coba nanti yang kalau ini tadi yang laporan ya, jadi nanti di klik kanan gitu kalau mau di perbaiki. Jadi misalkan perbaiki itu maksudnya gini, ini kan terdiri dari beberapa bagian ya, report header, page header, detail gitu ya. Jadi kalau page itu bisa di sini ya. Nah ini kan bisa diklik aja ya, dan diklik nanti dihapus. Dihapus ini, jadi misal di sini ID barang ini ya. Nah di sini ini kan kalau judul tabelnya itu kan jelek ya. Nah ini diganti misalkan kode barang. Ini juga nanti bisa diperkecil ya. Nah ini bisa sama ya, areanya maksudnya diperkecil gini. Kode barang kan kita tidak butuh area yang banyak ya, karena hanya sedikit ya. Dan ini nanti bisa kita geser ya, di barang misalnya kita geser lah agak ke sini gitu ya, biar nggak terlalu mepet misalkan seperti itu ya. Nama barang ya, nanti namanya kita geser lah ya, sini. Ini juga diganti, ini judul kan, nama barang. Ini satuan, kita geser juga. Satuan kan tadi ya, ada kardus, kayaknya segini cukup. Nah ini harga. Simpan ya. Nah ini ya, judulnya sudah berubah, ID barang, kode barang, nama barang, satuan, harga. Ini karena kalau yang harga ini dia lurusnya lurus kanan itu ya. Jadi terus dengan cara yang sama nanti silahkan tabel karyawan dan detail penjualan ini dibikin laporannya. Jadi Microsoft Microsoft Access-nya paling tidak kita punya tiga tabel ya, 1 query dan 3 laporan. Jadi nanti dibikin laporannya ya, jadi nanti kalau bisa laporannya juga tadi ya, jadi judul ininya di edit lah ya, diedit. Jadi pakai report wizard tadi, terus nanti tinggal. Jadi kalau mau merubah struktur tabel, nanti tinggal tabelnya dipilih, di klik kanan gitu ya, pilih design view. Ya itu caranya, nih ke sini, oh mau hapus, mau dan sebagainya gitu ya. Ini karena detail penjualan ya, design view. Ya kalau mau hapus, mau nambah, dibuka di design view. Itu kira-kira ada yang ditanyakan dengan latihan ini. Sebetulnya kita bisa bikin lagi form ya. Kalau form nanti close saja. Nah, form itu juga dari sini sebenarnya create ya. Jadi nanti mungkin bisa kalau ada waktu dicoba-coba sendiri. Di sini ada, kalau tidak bisa pakai yang wizard ya, paling gampang itu. Jadi wizard itu ada lewat tahapan-tahapan. Kalau sudah bisa wizard, nanti baru pilih mungkin pakai form design atau form blank dan sebagainya ya, blank form. Kalau form wizard ini tinggal diklik begini,
Saya mau bikin form nih ya semuanya gitu, tinggal naik gitu ya. Sorry ya, klik kanan dulu, naik ya. Bentuknya apa? Ini kolomnar misalkan ya. Oke, di sini. Input data barang misalkan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini juga sekali lagi ini sama juga bisa di edit ya. Nah, ini sekarang kita tambah tabel, query, form, report. Ya, ini ada recordnya 1/5. Jadi kalau tadi di awal ada penjelasan sedikit tentang record. Yang namanya satu record itu terdiri kalau di data barang, di tabel barang, berarti satu record itu ini ID barang, kode barang, nama barang, satuan dan juga itu satu record. Ya, makanya kalau di sini ini bisa kalau klik ke record kedua, record ketiga, keempat, kelima, ya, keenam. Nah, kita bisa input dari sini sebenarnya tab ya. Kode barang misalkan mendoan anget gitu ya. Kode barang kok mendoan anget ya. Misalkan B0006. Sorry, B006. Nama barang mendoan anget gitu ya. Satuan atau biji ya. Harganya berapa? 4.000 misalkan ya. Nah, ini kalau lihat masuk di sini. Nah, ini masuk ya, mendoan anget. Jadi di laporan pun langsung masuk. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini Microsoft Access ini juga menarik untuk dipelajari. Ya, jadi ini tadi form. Dan form itu sekali lagi ini. Bagaimana tadi? Form. Ini betul ya. Ini ya. Ini form. Nah, ada 7 juga. Nah, ini kan juga yang bikin nggak bagus apa misalkan ini ya di sini. Ini kan mestinya pertanyaan, ini kita ngisi jawaban di sini gitu ya. Ini ada pertanyaannya ID barang, ini juga bisa sama aja ya. Diedit, klik kanan, desain view. Nah, tinggal diganti aja misalnya di sini, ya, diganti ID barang, misalkan, ya. Sini ada barang di sini. Nama barang. Satuan harga ya. Save yes ya. Ya nanti yang lainnya bisa di ini ya. Nah, ini ya sudah berubah. ID barang, kode barang, nama barang. Itu. Jadi sebetulnya masih cukup banyak yang bisa dipelajari ya, termasuk kita bisa menambahkan sendiri button-button ya untuk form ya. Jadi yang jelas seperti ini tadi ketika kita jadi kalau kita kan tadi inputnya dari sini ya, input dari sini. Nah, kalau form itu kita bisa inputnya dari sini. Nah, kalau ini sudah jadi satu sistem yang bagus gitu, artinya kita ada nih beberapa nih kode barang, input karyawan, nah itu nanti bisa dibikin ya. Jadi kalau yang ada waktu luang juga baca-baca akses ya, database. Jadi cukup menarik juga untuk dipelajari sebetulnya. Jadi ketika ini laporan juga kita tampilkan, ini juga update. Kita nambah data di kode barang, nanti di sini update ya, nanti di karyawan misalkan update dasarnya. Nah, ini form hanya sedikit tambahan dari saya, yang jelas yang tidak ada di capaian pembelajaran itu termasuk laporan, tapi saya hanya minta yang laporan detail penjualan dan laporan karyawan silahkan dibikin juga ya, report ini ya. Caranya tadi create, terus report bisa, udah pakai ini aja. Nanti kalau perkara tampilannya seperti ini mau diedit juga ini nggak lama, tinggal diedit aja, nanti digeser sehingga
Kalau tadi awal itu tampilan laporannya harga mepet di sini, hampir mungkin nggak punya tempat ya. Tapi ketika ini saya edit sedikit, ini sudah punya tempat dan dilihat juga sudah lebih enak. Ya, karena ini tadi kan kita pilih layoutnya kan ini pilih yang pilihannya portrait ya. Jadi yang vertikal. Kalau atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.